tonggak-tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Penguatan tonggak-tonggak perjuangan bangsa Indonesia ini diawali dengan kebangkitan nasional, Bapak Ibu. Di mana kebangkitan nasional ini diawali pada tahun 1890, di mana ada namanya politik etis yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap pemerintah Indonesia, di mana intinya dari politik etis ini adalah mengembalikan apa yang menjadi hak dari warga negara Indonesia. Karena ternyata bangsa Belanda itu merasa kasihan kepada bangsa Indonesia, kok selalu merampas apa yang menjadi hak-hak dari rakyat Indonesia. Ada 3 tuntutan yang terjadi pada saat politik etis, Bapak Ibu, yaitu irigasi berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pertanian, pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalan umum. Untuk jalan umum di sini adalah untuk mengantarkan hasil panen ya. Terus berikutnya juga ada fasilitas kesehatan. Terus yang kedua adalah tuntutan yang kedua adalah adanya edukasi. Maksud di sini adalah tentang pendidikan, Bapak Ibu. Pendidikan, jadi kalau dulu pendidikan masih dilarang hanya untuk kaum elit atau para bangsa Belanda sendiri. Tapi pada politik etis ini seluruhnya diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Terus yang terakhir adalah migrasi. Migrasi di sini untuk memeratakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Terus kemudian pada bulan Mei lahirlah Budi Utomo, Bapak Ibu, pada tanggal 20 Mei 1908, di mana Budi Utomo ini didirikan oleh Sutomo yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya. Tapi organisasi ini tidak bersifat politik. Terus berikutnya pada tahun 1911 lahirlah Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam, Bapak Ibu, di mana awalnya di sini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, yang intinya bertujuan untuk melindungi para pedagang Muslim, Bapak Ibu, sampai pada tahun 1912. Terus yang terakhir muncul ada organisasi ada partai politik, Bapak Ibu, pada tahun 1920 disebut dengan Indes Partes, di mana partai politik ini adalah partai politik pertama yang berdiri pada masa Hindia Belanda, Bapak Ibu. Tujuan dari partai politik ini tidak bukan adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan atau mengarah kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus kemudian Sumpah Pemuda, Bapak Ibu. Lahirlah Sumpah Pemuda, Bapak Ibu. Sumpah Pemuda ini merupakan wadah perjuangan pemuda Indonesia, di mana untuk melahirkan semangat nasionalisme. Kemudian pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 dikumandangkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Disinilah isi dari Sumpah Pemuda, Bapak Ibu. Ya, intinya adalah untuk membakar semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk bersatu dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah proklamasi kemerdekaan, Bapak Ibu. Proklamasi kemerdekaan ini diawali, Bapak Ibu masih ingat dengan peristiwa dua kota besar di Jepang yang dibom oleh sekutunya, dalam hal ini adalah Amerika, dalam kurun waktu tanggal 2 hari, Bapak Ibu, tanggal 6 dan tanggal 9 itu dua kota besar di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutunya. Di saat itulah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Kita patut berterima kasih, Bapak Ibu, pada saat Jepang menyerah kepada sekutunya karena tidak lepas dari pemberian kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Jepang kepada kita. Peristiwa proses kemerdekaan ini pada saat itu pada tanggal, kalau tidak salah Bapak Ibu, itu terjadi pada tanggal 16 Agustus Bapak Ibu, yang dikenal dengan didahului dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, gini Bapak Ibu, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa di mana golongan tua pada saat itu adalah Pak Soekarno dan Hatta itu diculik oleh golongan muda, mana golongan muda ini sudah mencium bau-bau kemerdekaan karena bangsa Jepang itu menyerah kepada sekutunya pada tanggal 14 Agustus melalui radio, Bapak Ibu, melalui radio. Nah, terus kemudian ketika melakukan pertemuan dengan golongan tua, para golongan muda ini mendesak untuk melakukan
proklamasi kemerdekaan